Ya sudah politisi, Pak, bisanya sampai di sini. Lebih dari sini, tunggu kita PKB sampai mayoritas di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks 24 dimanapun Anda berada? Ketua MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis MA PSD di acara Istimewa Ulama Jakarta mengatakan bahwa dia mendukung upaya PKB DKI Jakarta untuk memperjuangkan adanya kawasan industri halal di Jakarta. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta karena hingga saat ini masih banyak restoran dan kafe besar di Jakarta yang belum memenuhi kaidah sertifikasi halal dalam memproduksi, mendistribusikan maupun menjual makanan dan minuman. Dalam pandangan Kiai Khalil Nafis, pendirian kawasan halal ini merupakan kebutuhan umat Islam di DKI Jakarta yang selaras dengan tujuan politik PKB di Jakarta karena dalilnya sudah jelas. Berikut ini penuturannya. Kita punya maqasidul siyasah, punya tujuan politik kita. Lihifdiddin wa siyasatid dunia atau hirasatiddin wa siyasatid dunia. Kita ingin menjaga stabilitas agama dan juga menjaga harmoni agama dan menjaga stabilitas sosial, itu kata Al-Mawardi. Jadi kalau Bapak sekalian, teman-teman di PKB itu berpolitik, sebenarnya ketika mengangkat isu halal ini, bagi mungkin kalau warga kami, jamaah-jamaah saya itu sudah 2/3 itu bisa masuk PKB kalau ini isu-isu seperti ini diangkat ya. Nah, kita sekarang bicara realistis saja. Ini baru ini. Di Perpu, ya, Perpu yang dikeluarkan 2022 terakhir kemarin menyebutkan bahwa nanti ada MUI, ada komite halal, ada deklarasi halal, self declare namanya. Jadi bagi yang memang prosesnya itu normal dan itu besar, itu bisa dapat pemeriksaan. Besar seperti apa maksudnya, Pak? Besar itu sepertinya proyek makanan atau memang usahanya besar, banyak barang-barang, bahan-bahan olahan dari luar yang diperiksa, harus lab dan seterusnya. Kalau makanan itu yang diperiksa itu tidak pernah kurang dari 50 unsur yang diteliti. Sambel, cabenya dari mana, sampai cabai pun prosesnya seperti apa, kemudian minyaknya, kemudian penyedapnya, seterus itu. Saya dulu itu ketika di MUI DKI sebagai sekretaris komisi fatwa, itu sering meriksa, paling sulit adalah meriksa makanan-makanan itu. Nah, kalau semasa sembelih kan gampang, kalau sembelih tinggal sembelih, apakah diputus, apakah tidak, siapa yang nyembelih, selesai. Tapi kalau makanan itu lama, bahkan sampai masuk lab untuk mengetahui unsur-unsurnya yang digunakan di makanan itu. Nah, itu yang besar. Kiai Khalil kemudian mencontohkan perilaku pengendara sepeda motor di lampu merah yang belum menaati aturan kaidah agama. Dalilnya sudah kuat. Saya pikir para kita hafal sunnah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan ugal-ugalan kalau jalan, kebut-kebutan, blayer-blayeran, ya kira-kira. Terus tanpa ada kekuasaan, Pak, nggak ada lampu merah, nggak ada kuning, hijau. Kalau kita kan sekarang, Pak, kalau di luar negeri itu ketika ada lampu kuning berhenti, Pak, orang mengendara karena nunggu lampu hijau, takut papasan dengan orang tabrakan. Kalau di Indonesia, Pak, ketika kuning tambah digas, Pak, mumpung belum merah, Pak. Itu bedanya. Kalau di sana itu, saya di Australia ya Pak, di New Zealand apalagi lebih tertib itu. Di luar negeri saya muter-muter itu, Pak, ketika kuning itu berhenti. Kan itu memang kuning, hati-hati, tak lagi lampu merah. Jangan sampai di sini orang sudah hijau, Anda ternyata di perjalanan sudah merah. Jadi nggak terjadi tabrakan. Itu kan cara bagaimana mengamalkan wala tamshi fil ardi maraha. Tapi di kita, ketika ini hijau, kuning, gas, Pak, mumpung belum merah. Ini bedanya kita. Nah, ketika ada polisi berdiri, Pak, maka otomatis orang nggak ugal-ugalan. Kenapa? Di situ ada pemerintah, ada negara yang hadir. Tapi ketika ini kita ceramah sana sini, ngomong sana sini, nggak bisa realisasi, nggak mengikat. Makanya pemerintahan, kekuasaannya bagaikan wakil Tuhan, Pak. Orang bisa dihukum mati oleh kekuasaan, Pak. Tapi kita nggak bisa kiai menghukum mati, Pak. Ini menjadi dendam jadinya.
Tapi ketika negara yang hukum mati itu jadi legal. Di sini disebutkan fad-dinu wa daulatu tau'amatan. Oleh karena itu, kiai pasti bicara normatif, bicara yang ideal. Bayangannya pada zaman Nabi, Allah itu kan mimpi aja. Jangan begitu. Jadi politisi menerjemahkan sebisa mungkin di lapangan. Memang tidak bisa apa halal murni, pasti ada syubhat-syubhatnya dikit Pak. Malah kita nyari yang syubhat. Wah, kalau gitu kiainya ikut katut itu Pak. Karena politisinya sudah bergelimang di situ Pak. Itu harus segera ditarik, disadarkan kembali pada asal cita-cita politiknya. Jadi yang di bawah ini yang melakukan bagaimana adaptasi, yang para kiai ini yang bicara soal ideal. Maka keluarlah dalil la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau nggak bisa semuanya kita ambil, jangan ditinggalkan semuanya. Siapa yang bisa begitu? Ya sudah politisi, Pak, bisanya sampai di sini. Lebih dari sini, tunggu kita PKB sampai mayoritas di DKI Jakarta. Oleh apa? Oleh karena itu, kiai bicara yang ideal, ini bekerja di lapangan. Jadi kita ada namanya human intellectual, ada human technical. Ada orang yang itu bicara intelektual, yang itu wah nggak tahu lapangan dia. Memang perlu orang yang kayak gitu untuk mengingat. Maka ada yang human technical, ada yang pelaksana lapangan untuk kita melakukan. Gini, saya pikir ini dari kita pagi ini apa namanya bahsul masail, pertemuan apa namanya, menurut saya harus melahirkan rekomendasi di masing-masing PC itu dan di KI ada kawasan halal PKB. Kalau di launching saya pikir wah itu bisa menarik lah. Yang kedua adalah menarik, kan harus ada profitnya. Kalau orang bisnis ada profitnya. Di PKB ada banyak orang saya simpati dengan PKB. Itu saya pikir real gitu bahwa PKB yang mempelopori kawasan halal di DKI Jakarta. Bisa serentak mulanya dibikin di satu tempat yang sifatnya pilot project DKI, kemudian dibikin di kabupaten kota. Paling mudah adalah tempelkan ke masjid, tempelkan kepada pesantren. Kita bikin produk lah, semuanya kok beli sendiri, kok yang bikin sendiri. Kita kan masih beli semua. Kita belum bikin produk. Nah, kalau ini dimasukkan produk halal bisnis jaringan di antara kita, sambil dengan para politisi kita yang mengawal kebijakannya, saya pikir akan lebih baik gitu ya. Jadi real yang untuk umat. Saya ingin mengutip terakhir apa yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari dalam muqaddimahnya Qanun Asasi ketika mengajak halumu kullukum wa atba'ukum jami'an ilal jam'iyatil mubarakati al-mausumati bi jam'iyati nahdlatil ulama wadkhuluha bil mahabbati wal widadi wal ulfati wal ittihadi wal ittisali bi arwahim wa ajasadi wa innaha jam'iyatu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin fa innaha, sebutkan di situ fa innaha dalam jam'iyah, fa innaha hulwatun bi afwahil akhyari wa husatun min gulasatil asyrari fa alaikum bitanasuhi fa'alaikum fi dzalika wa husnit ta'awuni fi ma hunalika bi mau'izatin syafiyatin wa da'watin mutalafiyatin wa hujjatin qadiyatin. Nah, setelah panjang diajak kepada NU dengan penuh cinta, terakhir apa? Fa'alaikum bitanasuhi fi dzalik. Kita perlu saling nasihati. Wa husnit ta'awun, dan saling tolong menolong fi ma hunalika. Bi mau'izatin disebut wafiyatin. Bimau'izatin syafiyatin, enggak hasanah tapi syafiyatin. Wa da'watin mutalafiyah, dakwah yang mengikat. Wa hujjatin qadiyatin, hujjah yang mematikan, yang memutuskan qadiyah. Itu kata Ki Hasyim. Oleh karena itu kalau kita bersama antara ulama dengan politisinya, itu mengamalkan dawuhnya Ki Hasyim Asy'ari dalam muqaddimahnya di Qanun Asasi, dan kita pedoman itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih like, subscribe, and share-nya.